dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah raya online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan warta gereja untuk seminggu ke depan. Ibadah pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBTK Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin memberikan persembahan dapat disalurkan melalui 3 cara. Yang pertama, melalui rekening Bank BCA atas nama GBTK Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Persembahan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Setiap hari pada jam kerja, bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut. Bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens atau prateens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut. Ibadah raya online Minggu 3 Januari 2021 dilaksanakan 2 kali, yaitu ibadah pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, ibadah sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Ibadah buka tahun Jumat 1 Januari 2021 dilaksanakan secara onsite atau tatap muka. Dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto dengan tema Bertekun dalam Pengharapan. Mohon diperhatikan bahwa ibadah buka tahun kuotanya terbatas, hanya 120 orang. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan melalui link pendaftaran berikut ini. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh suatu anugerahnya kalau kita pagi hari ini boleh datang bersekutu bersama saudara seiman untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita mau yang bawa yang terbaik untuk Tuhan kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami. Kami tahu kami datang untuk menyembah Allah yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, biar darah-Mu yang menyuci kuduskan setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan, mengambil alih penuh kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami membawa setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan saja yang disenangkan ya Bapa melewat ibadah kami ini Tuhan. Memberkati setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan memberkati setiap jemaat-Mu, baik yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan. Satu persatu Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami menikmati Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa pagi hari ini Tuhan. Dan kami rindu membawa pujian syukur yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita memberikan salam, sapaan kepada teman di kanan, kiri, depan, belakang, walaupun tidak berjabat tangan, walaupun tidak berkontak fisik, tapi kita memberikan sapaan yang terbaik. Haleluya. Kita mengucap syukur, sebab dalam apapun keadaan kita, Tuhan Allah kita teramat baik, kasih setianya kekal sepanjang kehidupan kita. Dan yang terbaik kita mau bawa di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terpesona dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, Baik di gelap badai, baik di indahnya pelangi, Engkau Allah yang tetap baik Tuhan. indahnya pelangi. Terima kasih Tuhan.
besar dan wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengena. Diam-Mu terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Amin. Kita mau bawa setiap pujian yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, kami terpaku melihat-Mu Tuhan, sungguh kami terkagum memandang-Mu ya Yesus Tuhan. Ku terpaku melihat-Mu. Ku terkagum memandang-Mu. Ku terpaku melihat-Mu. Ku terkagum memandang. Lebih lagi kita katakan, kami terpaku melihat-Mu ya Tuhan. Terpaku melihat-Mu. Ku terkagum memandang-Mu. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenang. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkeras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika badai, ketika indah, Dia Tuhan yang terus menyertai kita. Dia Tuhan yang terus menyatakan pemeliharaannya dalam setiap kehidupan kita. Ini yang kita percayai, dan kita mau menaikkan pujian kita lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan,
Bahkan sampai habis bumi berlalu Tuhan, sampai siang malam menyatu, kami rindu untuk membawa pujian kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Tidak satupun yang dapat menggantikan Engkau ya Allah Bapa kami. Terima kasih. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam
sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kasih sayangmu Tuhan, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih kami sembah, kami puji namamu, sebab Engkau Tuhan yang layak disembah. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih, kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau penuh kasih, tiada satupun seperti-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Saya serahkan ke hambanya. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Kau
kerjakan selama seminggu, sehingga hari ini kami boleh mengagungkan Engkau. Terima kasih buat kesempatan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bahwa setiap kami untuk menaruh fokus kepada pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam pengurapan-Mu kami serahkan sepenuhnya. Dan berkati seluruh kekasih kami yang mengikuti ibadah. Baik dalam ibadah di gereja maupun secara online. Berkati mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya berbagi dengan tema penyembahan yang sejati. Dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan saya akan membacakan ayat-ayat ini. Matius 2 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memberontak kepada Tuhan, hanya fokus kepada keinginannya sendiri. Saudara, manusia akan selalu bergumul dengan penyembahan. Demikian pula dengan kita. Karena itu betapa perlunya kita menjaga hati kita sehingga kita dapat menjadi penyembah yang baik. Nah saudara, ketika kita bicara Natal, Natal tidak bisa lepas dari yang namanya penyembahan. Saudara, Tuhan tidak pernah mengajar atau menekankan kepada kita tentang hanya fokus pada kelahiran dari Yesus. Tetapi kita diminta untuk fokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena tanpa ada kematian maka tidak akan mungkin ada penyembah-penyembah. Karena itu diawali dengan Natal supaya ada penebusan. Nah saudara, kita melihat ada 3 respon dari kelahiran Yesus yang kita baca dalam ayat 1-12. Pertama, respon masa bodoh atau tidak peduli. Dalam ayat 4-6 kita melihat bagaimana respon dari para kepala imam dan ahli Taurat.
yang katanya rajin menyelidiki segala sesuatu, rajin menghafal kitab Taurat, mempelajari tafsiran-tafsiran atas kitab Taurat, bahkan ahli di dalam mengajar Taurat. Tetapi saudara, meskipun demikian mereka tidak punya kepekaan rohani. Mereka tidak tahu ketika anugerah telah datang kepada mereka. Mereka tahu tapi tidak menyambut. Mereka tahu karena terdapat di dalam kitab suci yang mereka selidiki, tapi mereka tidak tergerak untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Artinya mereka tidak peduli. Yang kedua, pura-pura menyembah. Kita lihat dalam ayat 1-3, lalu dilanjutkan ayat 7-8. Raja Herodes betul-betul ketakutan terhadap calon raja yang baru lahir itu, yang tentunya akan menggeser tatanya, karena dalam kerajaan tidak akan mungkin ada dua raja. Sehingga dia berpura-pura ingin menyembah sang raja yang baru lahir itu, padahal niat hatinya adalah untuk apa? Untuk membunuh saingannya. Nah saudara, kepura-puraan ini bahkan menipu orang-orang Majus itu, sehingga mereka perlu diberitahu oleh malaikat tentang kejahatan di dalam hati Herodes itu. Kita bisa lihat dalam Matius 2 ayat 12 di mana Allah berbicara lewat mimpi kepada orang Majus, dan kita bisa lihat juga dalam Matius 2 ayat 16 di mana Herodes merasa tertipu, dikelabui karena orang Majus tidak kembali ke istana, lalu dia memberikan instruksi membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Yang ketiga, kita melihat respon segenap hati dalam penyembahan. Ayat 2 dan ayat 11. Para Majus menyelidiki dengan saksama ketika ada fenomena langit yang tidak biasa, saudara. Mereka akhirnya memutuskan untuk apa? Untuk berangkat dan tanpa mengenal lelah, secara semangat, antusias, mereka terus mencari tempat di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan. Saudara, mereka datang dari jauh untuk menyembahnya. Saudara, pertanyaannya, seberapa giatkah kita mencari dan mengenal Tuhan sehingga kita bisa menyembah Dia? Tanyalah kepada diri kita sendiri, saudara. Mengapa saya harus ke gereja? Mengapa saya harus melayani Tuhan? Mengapa saya bersaat teduh? Kenapa saya harus ikut komsel? Kenapa hidup saya harus berubah? Saat saudara tidak tahu jawabannya, berhati-hatilah saudara. Nah, kita melihat apakah itu penyembahan sejati. Saudara, penyembahan adalah bagian dasar dari relasi kita dengan Tuhan. Enggak mungkinlah kita bisa membangun hubungan yang intim, yang dekat, bahkan memiliki kepekaan secara rohani kalau kita tidak punya sikap penyembahan. Nah saudara, kata penyembahan dari kata proskuneo, artinya tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Jadi kita melihat kita bisa tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan dibutuhkan sikap. Nah karena itu penyembahan adalah sebuah sikap roh. Bukan tampilan luar tapi dari dalam. Karena itu sifat ibadah Kristen dari dalam keluar. Jadi dari sikap batin kita, kita ekspresikan dengan sikap penyembahan kita. Jadi saudara, penyembahan itu tidak tergantung kepada gedung, gereja, tempat. Juga penyembahan tidak tergantung pada gaya kita menyanyi atau cara kita menyanyi, style kita menyanyi. Yang penting pujiannya itu liriknya alkitabiah. Kalau kita melihat Yohanes 4 ayat 23-24, di situ menjelaskan bagaimana dialog antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Wanita Samaria menyembah di Gunung Gerisim karena memang ada konflik antara Israel dengan Samaria, sehingga orang Samaria membangun penyembahan mereka di Gunung Gerisim atau Bukit Gerisim, sementara orang Israel di Bukit Sion atau di Yerusalem. Nah di situ Yesus mengatakan, karena Yesus tahu bagaimana kondisi rohani wanita ini, saudara. Karena itu Yesus katakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ada dua syarat untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar. Dalam Yohanes 4, 23-24 dikatakan Bapa mencari penyembah yang benar, berarti ada penyembahan yang tidak benar. Nah, penyembahan yang benar itu adalah ketika dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, syarat pertama, menyembah dalam roh itu tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan sikap tubuh kita, tapi dengan hati kita.
Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Di samping menyembah dalam roh, menyembah dalam kebenaran. Ini artinya semua penyembahan adalah respon terhadap kebenaran. Ya kita akui, ya liturgi itu penting untuk menata sebuah ibadah itu bisa tertib dan baik dan terarah. Tetapi kalau hanya menekankan liturgi tapi sikap batin, sikap hati dan hidupnya dalam kemunafikan, kepura-puraan, ya sama juga bohong. Karena itu kita diingatkan menyembah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan belajar dari orang-orang Majus, saudara. Siapakah orang Majus di sini? Kisah orang Majus itu identik dengan kisah Natal. Dari seluruh Alkitab hanya muncul pada saat Tuhan Yesus lahir. Banyak misteri menyelubungi. Siapakah mereka? Berapa orangkah? Dari mana asalnya? Tidak jelas, saudara. Matius pasal 2 ayat 1 dijelaskan orang Majus itu disebut sebagai orang bijaksana dalam versi terjemahan King James Version, wise men. Nah, dikatakan mereka dari timur dalam ayat 1. Artinya mereka berasal dari daerah sungai Efrat. Ya, sekitar Babel atau Persia atau sekarang Irak, Iran. Yang mendapatkan pengaruh dari ilmu nujum dan astrologi warisan budaya Babel dan Persia. Yang menarik kesimpulan dengan mengamati bintang bahwa seorang raja agung bangsa Yahudi sudah lahir. Nah saudara, pertama kali orang Majus melihat bintang ajaib. Penanda lahirnya Yesus adalah sekitar 2 tahun sebelum mereka sampai di istana Herodes. Kita bisa bandingkan Matius pasal 2 ayat 7 dan ayat 16. Lalu mereka dituntun oleh bintang dalam Matius 2 ayat 10 sampai 11. Lalu bintang itu menunjuk rumah. Jadi bukan kandang, saudara. Menunjuk rumah karena kita baca dalam ayat 11 di situ, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Jadi masuk ke rumah bukan kandang. Ya, dan anak itu bukan ditulis dalam kata Yunani dari kata brepos, bayi, tidak. Tetapi kata anak dari kata paidion, anak. Ini sesuatu yang menarik. Nah, kita lihat dalam kenyataannya, kita punya bayangan kalau Natal ada kandang, ya ada bayi Yesus. Nah, kita lihat dari ayat ini, saudara. Di sini bintang itu menunjuk ke rumah, bukan kandang, tempat Yusuf, Maria, dan bayi Yesus tinggal. Nah, saudara, dari manakah orang Majus tahu tentang kelahiran Yesus? Ini pertanyaan yang penting. Sementara mereka bukan orang Yahudi, mereka bukan orang yang Israel yang menunggu Sang Mesias. Bisa jadi pengaruh-pengaruh dari orang-orang seperti siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang sangat besar pengaruhnya di Babel waktu itu. Bisa jadi yang kedua pengaruh dari orang-orang Yahudi yang sangat besar dalam sejarah raja-raja Persia. Bisa kita lihat dalam Ester pasal 6, Esra pasal 1, Nehemia pasal 1 sampai pasal 2. Nah saudara, Matius rupanya hanya menyebut orang-orang Majus dari timur. Dalam ayat 1, mereka datang dari jauh dan mereka adalah orang-orang yang pandai, orang pintar. Mereka diperkirakan berjalan selama 500 sampai 1000 kilometer. Mereka datang dalam rombongan yang besar karena diceritakan Yerusalem gempar saat mereka datang. Jadi tidak pernah dikatakan ada 3 orang Majus seperti yang kita perkirakan selama ini, saudara. Matius bukan mau menulis sejarah sebenarnya, tetapi mau menyampaikan kesaksian iman. Karena itu yang dipentingkan bukan detail faktanya, tapi makna berkenaan dengan iman. Bahwa berita sang raja yang baru lahir itu melewati batas-batas geografis, diakui dan dipercaya juga oleh bangsa lain. Karenanya jauh-jauh mereka datang untuk menyembahnya. Saudara, kita perlu belajar menyembah dari orang Majus. Kita lihat dalam Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ya dalam teks bahasa Indonesia kurang begitu dalam. Sangat bersukacitalah. Tapi dalam teks Yunani sangat bergembira dengan sukacita besar yang berlimpah-limpah. Saking senangnya yang luar biasa. Karena selama perjalanan yang cukup jauh mereka tempuh dengan begitu banyak tantangan,
Ketika melihat bintang itu berhenti, mereka senangnya luar biasa. Inilah perasaan yang meluap-luap atas keberhasilan usaha atau upaya mereka mencari sang raja yang baru lahir itu. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Pertama, bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang sejati ketika kita memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak tahu siapakah Tuhan kita? Belajar dari orang-orang Majus yang pintar, berpengetahuan, namun punya hati kepada Tuhan. Saudara, hendaknya pengenalan kita akan Tuhan yang benar mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, orang Majus mengetahui siapa yang disembah. Ya, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Diungkapkan dalam Matius 2 ayat 2. Dalam ayat 6 juga dijelaskan akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan, dikatakan umatku Israel. Jadi saudara, mereka mengetahui siapa yang dia sembah. Ya, tidak lain adalah Raja. Nah, bagi kita, siapa itu Yesus? Yesus adalah Tuhan tentu, Juru Selamat dalam Matius 1:21. Dia adalah Immanuel, Matius 1:23 yang menyertai kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Dia adalah Immanuel beserta dengan kita, maka ini akan mendorong kita ya untuk memiliki sikap penyembahan yang benar. Karena apa? Karena penyembahan yang benar itu menggunakan otak dan hati kita. Jadi ada keseimbangan, jangan hanya otak saja, hanya mengetahui saja. Ya, ada pemahaman saja tapi tidak ada sikap batinnya. Kita belajar dari orang Majus ini, otak dan hati betul dilibatkan. Saudara, Tuhan Yesus waktu itu masih bayi dan belum melakukan apa-apa atau belum patut untuk disembah. Tetapi luar biasa, orang-orang Majus ini tahu siapa yang mereka sembah. Kadang kita ikut Tuhan tapi tidak pernah kenal Tuhan. Kita ikut Tuhan apa yang kita mau, malah bukan kita ikut Tuhan tapi Tuhan yang ikut kita. Saudara, tapi orang Majus dia betul-betul mengenal sehingga dia memiliki sikap penyembahan yang benar. Saudara, untuk mengenal Tuhan, kita harus memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Ada waktu saat pribadi kita bersama dengan Tuhan. Saudara, jadi penyembahan yang tanpa pikiran yang baik dan sehat tidak ada artinya, saudara. Dan ingatlah, kita dapat menyembah dengan tidak sempurna, tetapi kita tidak dapat menyembah Tuhan dengan tidak tulus atau asal-asalan. Pujian dan penyembahan yang asal bicara merupakan penghinaan bagi Tuhan, saudara. Nah, saudara, sering kita berikan sampah-sampah kepada Tuhan kita. Waktu yang sisa-sisa, syukur-syukur kita bisa berikan waktu kita kepada Tuhan. Materi, uang, persembahan yang asal-asalan. Ya, karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Hendaknya saudara, pengetahuan kita juga mencerminkan sikap atau perilaku kita. Hendaknya kita perbarui komitmen kita kepada Tuhan dan bukan hanya menyambut Dia sebagai juru selamat kita, namun benar-benar Tuhan di hidup kita. Saudara, yang kedua, penyembahan yang sejati memiliki penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 2 ayat 11, mereka bersujud. Nah, kata sujud dari bahasa Yunaninya jatuh tersungkur dan menyerah. Sesuatu yang menarik, ilmu dan kepakaran para Majus tidak menghalangi mereka untuk menyembah sujud ke hadapan sang bayi yang masih kecil dan lemah itu. Orang tua Yesus miskin, bukan bangsawan, bukan raja, dan bayi itu ada di dalam sebuah rumah, bukan istana, tapi mereka sujud menyembah. Karena para pakar tadi telah menaklukkan dirinya kepada Yesus. Walaupun mereka masih menggunakan otak mereka, mereka juga menurut apa yang dikatakan Tuhan lewat penglihatan, lewat mimpi.
Sehingga mereka mengikuti arahan Tuhan sehingga tidak kembali ke istana Herodes. Saudara, ketaatan dan penundukan diri, memiliki hati yang total, menyerah kepada Tuhan, itu dibutuhkan untuk menjadi penyembah yang sejati. Saudara, serahkanlah keinginan kita dan ikutilah kehendaknya. Itu sesuatu yang penting. Jadi saudaraku, kata menyerah mungkin kata yang tidak kita suka. Namun Tuhan mau kita menyerahkan hati kita, seluruh hidup kita. Karena inti dari penyembahan adalah berserah diri. Kemenangan datang melalui penyerahan diri. Artinya berserah diri tidak memperlemah kita. Berserah diri justru memperkuat kita. Nah saudara, yang ketiga, penyembahan yang sejati memberikan pengabdian yang terbaik. Orang Majus mempersembahkan yang terbaik dalam ayat 10. Mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Emas itu melambangkan bayi Yesus sebagai raja yang agung. Jadi emas sebagai persembahan untuk seorang raja. Yang kedua, kemenyan sebagai persembahan untuk seorang imam. Jadi gambaran mereka punya pandangan ke depan bahwa bayi Yesus adalah sebagai melambangkan sebagai seorang imam yang agung. Yang ketiga, mur sebagai persembahan untuk orang mati. Ini bayi Yesus melambangkan tentang ke depan kematiannya dan penebusan atas dosa-dosa manusia. Saudara, mereka memberikan yang terbaik. Bukan asal-asalan. Saudara, memberi adalah pilihan. Yang terbaik atau asal-asalan. Itulah pilihan kita masing-masing, saudara. Orang-orang Majus tidak tahu akan dipakai untuk apa persembahan mereka oleh Tuhan. Namun mereka memberi dengan sukacita dan yang terbaik mereka berikan. Saudara, Allah sebenarnya memakai persembahan mereka untuk apa? Untuk melindungi, untuk menjaga Yesus, Maria dan Yusuf untuk lari dan hidup di Mesir saat disuruh oleh malaikat untuk lari dari kemarahan Herodes untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Namun orang-orang Majus tidak tahu hal ini. Tapi mereka tetap memberikan yang terbaik. Ini sikap yang luar biasa, saudara. Ya, mereka tidak tahu untuk apa. Yang penting sikap hati mereka ingin memberikan yang terbaik. Saudara, kalau saudara bisa berikan hadiah terbaik untuk pasangan saudara, bagaimana dengan Tuhan saudara? Kalau saudara bisa menghabiskan uang untuk kesenangan saudara, bagaimana sikap saudara dalam memberi terhadap Tuhan? Terutama dalam kondisi pandemi ini. Jujur, gereja sudah tidak lagi menekankan pengedaran kolekte, hanya cukup masukkan di peti atau yang tidak bisa ke gereja, mengirim persembahan lewat rekening bank, lewat QR. Ya, saudara, seberapa kita berikan materi kita untuk Tuhan? Seberapa banyak waktu yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Seberapa banyak kita berikan tenaga kita, pikiran kita, hidup kita untuk Tuhan? Saudara, kita melihat para Majus membuka harta dan mempersembahkan itu. Artinya mereka membuka hati untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, ini sikap yang luar biasa. Mereka tidak hitung-hitungan, mereka berikan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita berhitung. Kalau saya memberi nanti ada untungkah? Ada feedbacknya kah? Kalau saya memberi nanti apa saya rugi? Saudara, kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Ingat. Dan kita lihat kisah dalam Yohanes pasal 6 tentang 5 roti dan 2 ikan dipakai dengan luar biasa. Tuhan bisa berkati kita dengan berlipat kali ganda. Nah saudara, bagaimana kehidupan penyembahan saudara? Saudara, kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan kehausan dan kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Lebih daripada kehausan dan kerinduan akan hal-hal yang lain. Kita perlu memiliki iman yang sejati dan dorongan yang giat untuk menghidupi apa yang kita imani. Jadilah penyembah yang sejati. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi, penyerahan diri secara totalitas, dan mengabdilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang boleh mendorong setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Beri pada kami semangat untuk belajar mengenal Engkau
lewat hubungan pribadi kami, saat teduh kami, lewat segala apapun kami lakukan yang bersifat rohani. Biar kami boleh mendalami tentang Engkau, sehingga kami boleh memiliki sikap yang benar dalam penyembahan kami kepada Engkau. Lebih dari itu Tuhan, beri pada kami hati yang rendah hati, yang mau berserah, yang mau mengabaikan diri, mau menundukkan diri, mau menaklukkan diri, menyerah secara totalitas kepada Engkau. Sehingga kami mampu sujud menyembah kepada Engkau. Lebih dari itu Bapa, beri pada kami kemampuan untuk mendedikasikan, mengabdikan diri kami untuk menjadi hamba-hambamu yang melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terjemahkan terus firman-Mu, hamba-Mu sudah berhenti, biarlah Roh Kudus mengambil bagian, memberikan pencerahan dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Bapa buat apa yang sudah Kau sampaikan pada kami. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau menjamah setiap kami. Engkau melihat, menilik setiap hati kami. Apapun jadi pergumulan kami. Mulai pergumulan keluarga-keluarga kami. Pergumulan untuk ekonomi, keuangan kami. Pergumulan kesehatan kami. Tuhan ambil bagian memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk kesehatan Immanuel. Kesehatan Ibu Latifah, kesehatan Ibu Ana, kesehatan Pak Leno. Beberapa saudara kami yang lain tidak kami sebutkan satu persatu. Kau jamah mereka dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Memberkati pemerintahan kami, biar Tuhan terus ambil bagian, ikut campur dalam situasi politik dan keamanan yang tidak menentu saat ini. Tuhan ambil bagian, memberkati TNI, Polri yang ikut ambil bagian untuk menangani keamanan dan pertahanan negara kami. Tuhan ikut campur berkarya juga lewat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke daerah. Tuhan tolong ambil bagian. Memberkati juga Bapak tugas penanganan, gugus tugas yang menangani COVID-19. Tuhan tolong ikut campur. Lindungi mereka dari tingkat nasional sampai ke daerah. Tuhan tolong. Berkati juga para medis yang Tuhan percayakan. Lindungi mereka satu persatu. Memberkati para penderita-penderita COVID-19. Tuhan tolong ambil bagian, selamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kota Semarang secara khusus. Engkau melihat zona merah yang semakin merebak di kota Semarang sampai mengalami kesulitan, di mana rumah sakit sudah penuh oleh karena pasien. Tuhan ambil bagian, menjamah. Tuhan pulihkan kota Semarang dari serangan dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang tidak sempat kami sampaikan pada Engkau. Biar Engkau sempurnakan doa kami sisipkan doa untuk persembahan sudah kami berikan. Terimalah setiap persembahan kami, berkati berlipat kali ganda yang sudah memberi berkorban. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur dan kami alaskan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, ya kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Dan kita pulang ke rumah kita masing-masing dan siap menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sambil tadakan tangan kita ke atas. Pulanglah Bapak Ibu Saudaraku dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.